Maaf dengan Ibu siapa? Ibu Tante. Perkenalkan, nama saya Firdayu Taskia, mahasiswi dari kampus IKIP Siliwangi, jurusan PGSD. Di sini saya sedang melakukan kegiatan KKN dan salah satu kegiatannya mewawancarai dan mengobservasi kepada beberapa pengusaha UMKM dengan memberi edukasi mengelola usaha pandemi COVID-19. Pertanyaannya, yang pertama, apakah yang menjadi kendala Ibu dalam menjalani usaha ini di tengah masa pandemi? Pembelinya jarang, ke tempat wisata ditutup jadi sepi ke kiosnya. Apakah yang sudah Ibu lakukan dalam proses pemasaran produk tersebut? Lagi coba di Gojek, di GoFood. Lalu kira-kira dalam keuntungan perharinya, apakah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Ibu dan keluarga Ibu? Alhamdulillah sih nggak ada untuk makan buat bayar kontrakan. Bagaimana respon masyarakat terhadap usaha yang sedang dijalani oleh Ibu dan suami Ibu? Baik sih, katanya baksonya beda, dagingnya kerasa. Terus kita juga kan punya bakso iga, dagingnya juga nggak keras. Lalu yang terakhir, apakah dalam usaha yang dijalani oleh Ibu ada pembukuannya atau tidak? Ada, dari awal jualan ada pembukuannya, pemasukan sama pengeluarannya, terus lebihnya buat makan ditulis gitu. Jadi buat keuntungan buat modal lagi nggak kececer gitu. Jadi saya mempunyai tips agar UMKM tetap produktif di tengah pandemi. Boleh Ibu lihat. Yang pertama, ada analisa SWOT. Dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang ada dari usaha yang kita jalankan saat ini sangatlah penting. Misalnya dengan kekuatan ya Bu ya, bakso Ibu misalnya rasanya enak, mempunyai ciri khas. Lalu kelemahannya belum dipasarkan di luar kota ya Bu ya. Lalu kalau peluang, ada nggak sih peluang untuk bakso Ibu jika dipasarkan ke luar daerah? Lalu ancamannya mungkin persaingannya tukang bakso lain ya Bu ya. Yang kedua, manfaatkan sosial media. Jadi mulai sekarang manfaatkan kecanggihan media sosial itu penting untuk menjangkau pasar guna memasarkan produk lebih luas lagi. Selain itu, penting pula diketahui dalam menggunakan media sosial. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan rasa tertarik audiens dengan mencoba membuat konten promosi bisnis dalam bentuk visual, bukan hanya mengedukasi dan menginspirasi, tapi juga menghibur, jadi orang-orang tertarik ingin tahu. Yang ketiga, dengan bergabung dengan komunitas. Apa Ibu udah pernah bergabung dengan komunitas di grup gitu Bu? Komunitas kayak jual gitu? Iya, belum. Nah, Bu ya, bergabung di komunitas itu sangat bisa membantu kita untuk terus berkembang. Selain bisa meningkatkan pengetahuan, dengan bergabung di komunitas, antar pelaku UMKM bisa saling menguatkan, membantu dalam memenuhi bahan produksi, termasuk mempromosikan usaha. Yang keempat, inovasi. Membuat inovasi sangat penting dalam berbisnis. Inovasi ini tidak hanya produk, tapi juga berkaitan dengan promosi dan pemasaran. Saat ini, UMKM bisa memaksimalkan teknologi digital untuk berpromosi dengan memasarkan produknya melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, bahkan YouTube. Dan yang terakhir, ada efektivitas anggaran. Mengatur dan merencanakan ulang anggaran dengan matang perlu dilakukan guna mencapai efektivitas pengeluaran. Kuncinya tentu menyusun biaya kebutuhan secara efisien dan memangkas biaya yang kurang penting. Usaha apa yang sedang dijalani oleh Ibu? Kuliner, akar kelapa wijen. Ini produksinya ini ada 8 rasa, ada 8 varian rasa. Pertanyaannya, yang pertama, apakah yang menjadi kendala
Ibu dalam menjalani usaha ini di tengah masa pandemi? Kendalanya pemasaran. Karena sekarang ini tadinya saya offline di lebih dari 50 toko ya sebelum pandemi, tapi saya belum masuk toko tradisional, dulu belum masuk Indomaret, Makuta. Sekarang alhamdulillah sih memang toko yang offline yang dulu saya isi di-cut ya semenjak pandemi, tapi sekarang saya sudah tekan MOU sama Indomaret sama Makuta, dan sekarang juga lagi proses dengan apa, jadi sudah pengisian dengan toko tapi tidak sebanyak dulu gitu, jadi omset pun menurun. Lalu apa sudah Ibu lakukan dalam proses pemasaran produk tersebut? Sudah saya pasarkan ke toko-toko tradisional seperti Indomaret, Makuta, lewat e-commerce juga sudah, Tokopedia seperti itu sudah. Sekarang lagi dimaksimalkan harus online kan karena pandemi seperti ini. Lalu kira-kira dalam keuntungan perharinya apakah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Ibu? Kalau sekarang selama pandemi ya bisa lah, masih bisa. Lalu bagaimana respon masyarakat terhadap usaha yang sedang dijalani Ibu? Responnya alhamdulillah baik. Makanannya cukup, ini kan makanan tradisional ya, maksudnya makanan zaman dahulu. Tadinya kan orang mencari makanan ini tuh hanya pas momen hari-hari besar ya, Idul Fitri. Kalau sekarang kan sudah tersedia Variasi ya Bu? Iya, makanannya diinovasi dengan berbagai macam rasa. Kalau dulu kan makanan ini cenderung keras ya. Kalau sekarang sudah saya inovasi jadi makanannya lembut dan berbagai macam rasa. Lalu yang terakhir, apakah dalam usaha yang dijalani Ibu ada pembukuannya? Ada. Dari awal itu Bu? Enggak dari awal sih. Semenjak saya ikut pelatihan bahwa pembukuan itu harus Penting ya Bu? penting ya. Dan saya dipelajari lah cara membuat pembukuannya. Tapi mungkin yang mudah ya untuk UMKM masih bisa dikerjakan gitu. Dengan manual juga. Bikin tips agar UMKM tetap produktif di tengah masa pandemi. Mulai Ibu lihat. Yang pertama adalah analisa SWOT. Dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang ada dari usaha yang kita jalankan saat ini sangatlah penting. Dengan analisis SWOT ini, kita jadi bekal kita untuk menentukan langkah dan strategi selanjutnya. Yang kedua, manfaatkan sosial media. Apa Ibu udah apa sih masa di sosial media Bu? Sudah. Analisa SWOT juga saya sudah dapat pelatihannya. Manfaatkan sosial media sudah, e-commerce juga sudah, IG, FB, Canggih sekarang Ibu. iya, WA, terus di Tokopedia, di Blibli saya sudah. Lalu yang ketiga, bergabung dengan komunitas. Ya, Ibu dah Ibu. sudah saya masuk ke UMKM Cimahi, masuk ke khusus yang sekarang alhamdulillah sudah masuk ke komunitas yang untuk keluar ke ekspor. Sekarang sudah menuju ke sana. Jadi bisa saling menguatkan, membantu memenuhi produksi ya Bu Iya ya. betul. Terus pemasaran juga lebih bagus kita kalau masuk ke ke komunitas. Jadi menunjang untuk pemasaran nantinya. Lalu yang keempat, inovasi kemasannya ya Bu ya, itu juga. Ya, ini kan kemasannya tadinya saya pakai biasa ya, maksudnya plastik biasa. Setelah saya ikut pelatihan, jadi saya bisa tahu, oh ternyata kemasan yang sehat seperti apa. Jadi saya sudah dapat fasilitas logo, sudah dapat fasilitas kemasan. Jadi sudah diinovasi, ini sudah memenuhi standar kesehatan. Lalu yang terakhir, efektivitas anggaran. Itu kan mengatur dan merencanakan ulang anggaran dengan matang perlu dilakukan guna mencapai efektivitas pengeluaran. Kuncinya tentu menyusun biaya kebutuhan secara efisien dan memangkas biaya yang kurang penting. Kayak gitu Ibu dulu Bu. Iya betul, sudah berusaha seperti itu, tapi belum maksimal mungkin ya. Ya. Karena sekarang ini kan ya karena keadaannya pandemi ini
memang omsetnya merosot, penjualan kan kurang, jadi omset juga.